awal tahun juga crash. Sebenarnya crash itu kan banyak ya. Tapi rata-rata tuh crash itu dari luar negeri. COVID, satu dunia. Terus kalau misalnya tahun lalu perang-perang misalnya Liberation Rusia, Day Ukraine, iya itu juga dari luar negeri. Rata-rata luar negeri tapi dalam negeri kita tuh solid gitu loh. Nah sekarang tuh dalam negeri kita banyak, ya mungkin mungkin gue bisa aja salah, banyak penghamburan yang nggak tepat sasaran mungkin ya, seperti itu. Iya. Nah, Terus sama ini bro, dolarnya tuh naik tinggi tuh big deal banget. Nah, boleh share gak kenapa itu big deal? Karena kan investor asing ini kan beli saham Indonesia kan dia harus convert kan US dollar, dia kan ke rupiah. Kalau misalnya dia beli rupiahnya aja naik terus, dia beli saham misalnya, dia kan rata-rata belinya big banks. Misalnya dia cari untung big banks cuman 2% atau misalnya 5% deh. Atau ya 5-10%. Tapi kenaikan pelemahan rupiahnya sedalam itu ya akhirnya ujungnya rugi juga, dia cuma jalan di tempat. Jadi mendingan daripada sahamnya turun dan mata uangnya juga melemah, ya mendingan dia cut, dia pindahin ke negara lain. Nah jadi outflow asingnya tuh terlalu ngeri, terlalu gila bro. Kemarin itu 1T net loh, yang bersih keluar ya 1 triliun. Hari sebelumnya 2 triliun bro, yang keluar dari bursa saham Indonesia dari asing. Nah itu harus pemerintah udah, ya kalau pemerintah kita paham ya, harusnya ini udah signal bahaya gitu loh. 1T sehari bro, hari sebelumnya 2T, hari sebelumnya 500 miliar. Itu kan gila bro, mereka outflow terus. Jadi bukan sahamnya yang jelek, sahamnya bagus, tapi kalau outflow asingnya gede ya, saham sebagus apapun juga turun gitu bro. Iya. Menurut lu kayak kan yang outflow besar kemarin juga banking kan? Betul. Kayak BCA pun juga sampai kepala 5. Iya, balik ke 5 tahun lalu bro, BRI juga balik ke 4 tahun lalu gitu loh. Menurut lu saham-saham perbankan ya, kita ngomongin big banks, BRI, BCA, Mandiri, BNI, apakah mereka ada isu secara perusahaannya tuh bermasalah juga, kelihatannya ada something makanya mereka pada cabut? Kalau yang gue denger tahun ini mulai agak slowing down katanya. Growth rate-nya. Lalu misalnya kemarin tuh ada rumor lagi yang bikin ngeri, mereka mau pakai misalnya dana bank itu dipakai buat pembiayaan, misalnya contoh CMBG. Itu kan bikin signal lu buang-buang duit gitu, buang-buang uang ya, seperti itu. Nah, itu bikin fear lah. Terus takutnya dolarnya naik lagi ke 17.500. Nah, jadi tugas pemerintah lu harus ekonominya bagus banget, rupiah lu menguat, asing pasti masuk, bursa pasti naik. Dia bisa beresin nggak bikin rupiah kuat, itu doang sebenarnya. Tapi selama ini rupiahnya kuat tuh karena dibantu genjot dari BI kan. Bukan bener-bener market yang bagus gitu loh. Lu intervensi doang. Bagus itu karena lu intervensi. Kalau lu nggak intervensi juga